pemirsa, ini dia private plane Elvis Presley. Dia bernama Lisa Mary, yaitu anaknya. Elvis the Pelvis Presley, king of rock and roll, returns to Tupelo, Mississippi. Advance sales of his new disc topped the million. Di kanan saya ini, di belakang tembok ini adalah rumah Elvis yang sangat terkenal, yaitu Graceland. Itu adalah number one tourism spot di all of Memphis. Bayangin deh, rumahnya Anda yang dulu nih, rumahnya Elvis dulu, akhirnya jadi number one tourist destination. Itu emang Elvis emang begitu ikoniknya sampai bisa kayak gitu. Dan di sini Anda bisa lihat nih, di tembok ini ada banyak tulisan-tulisan oleh para penggemar-penggemar Elvis dan juga orang-orang yang datang ke Memphis untuk visit rumah Elvis, dan mereka bisa menulis di sini nih. Oke pemirsa, kita baru saja masuk kompleks Graceland dan sekarang kita akan cari tempat untuk beli tiket. Saya baru saja dapat tiket. Tiketnya lucu ya, ada gambar Memphis Elvis ya. Jadi kita akan masuk ke museum. Ya, kita beri dalam museum Elvis Presley mobil-mobilnya, dan ini dia yang sangat ikonik ya, terutama di dunia atau di kehidupan Elvis Presley, yaitu Cadillac Series 60 yang warna pink. Dan Elvis suka banget sama mobil ini. Selain itu juga di sini ada mobil Ferrari-nya Elvis Presley. Dan ini juga merupakan tempat di mana Elvis membuat lagu ya. Dan juga digunakan untuk film Elvis. Jadi di bagian sini adalah Lisa Mary, yaitu anaknya Elvis Presley, dan juga private plane Elvis Presley dinamakan oleh anaknya, terinspirasi oleh nama anaknya. Ini adalah exhibit anaknya Elvis Presley. Jadi baju-baju dia pakai ini. Dan juga kejelasan apa yang dilakukan secara aktif ya. Oke, pemirsa, sekarang kita ke gedung berikut, yaitu Elvis the Entertainer Career Museum. Jadi mungkin kita bisa cari tahu nih bagaimana dia membuat karirnya sebagai seorang musisi ya. Masih menarik banget. Jadi lagu yang membuat dia sangat terkenal adalah lagu ini nih, That's Alright. Dan mereka mempunyai platnya juga di sini. Anda bisa lihat rilis tahun 1954, jadi sangat otentik, dan mereka masih punya plat yang keren sekali ya. Ada juga informasi mengenai Elvis, bagaimana dia mulai menjadi terkenal, dan semuanya juga bisa dipelajari di sini. Ini juga ada lagi plat untuk Just Walk in the Rain. Anda juga bisa lihat di kiri saya ada Elvis Presley Car dari tahun 1956, dan juga baju Elvis yang dibuat oleh emas ya. Ini namanya Elvis Gold Lame Suit. Ya pemirsa, selain di dunia musik, Elvis Presley juga terkenal karena dia membuat film-film banyak sekali ikonik nih. Jadi di bagian sini adalah para baju-baju dia gunakan untuk film ini, dan juga poster-poster ada di kiri saya. Jadi Anda bisa lihat pengalaman dia di dunia Hollywood, yang termasuk juga film yang sangat terkenal, yaitu King Kong. Bahkan di situ ada mobil warna pink yang lucu banget. Digunakan untuk film Blue Hawaii. Stay tune terus on Dunia Kita, Our World, My Story. Halo,
dari Albuquerque, New Mexico. Di tempat yang relatif panas sepanjang tahun, enaknya kalau kita jajan es krim nih. Tapi kamu tahu nggak sih ada mantan pesepak bola Indonesia yang sekarang jualan es krim di sini di Albuquerque. Yuk kita ngobrol sama Dipo Alam. Sekarang aku udah sama Dipo nih. Halo. Kan kita lagi di lapangan bola nih Iya, ya. iya, Jadi iya. Dipo boleh ceritain dulu nggak perjalanan bola? Udah main bola dari umur berapa nih? Dari umur 7 tahun. Awalnya dia dulu Iya. di Indonesia, di Jakarta main bola. Ya di jalanan aja tendang-tendang. Iya. Dari situ mulainya. Mulai profesionalnya kapan Dipo? Pas umur 13. Perjalanan sepak bola Dipo nggak cuma di Indonesia doang nih, tapi juga ke luar negeri. Iya. Boleh diceritain di mana saja? Waktu dari Indonesia itu sekitar umur 16, Dipo ke Belanda ke Heemstede. So dari Heemstede di situ kita ada trial sama Telstar. Udah itu again tujuannya sambil sekolah. Udah itu Dipo masuk kepilih di Telstar, pulang nunggu buat urus surat-surat. Nah dari situ yang seharusnya kita dikirim, ternyata uangnya di korupsi. pelatih Dipo dulu di Belanda, ternyata dia dipilih buat ngelatih di Chivas USA. Oke, dia tawarin aku, dari situ aku putusin, oke, ngomong sama orang tua, seleksi, Dipo masuk. Dan itu Dipo juga sambil sekolah juga, sambil kuliah? Sambil sekolah. Dengar-dengar bahkan sempat ditelepon balik sama PSSI buat main Iya. di timnas. Itu gimana itu? Waktu itu Dipo umur 21, 22, tim nasional itu panggil pulang. Saat itu Dipo statusnya udah permanent resident, green card. Oke, Jadi Dipo dipanggil pulang, tapi waktu itu kita nggak tahu ada Indonesia itu kebagi dua. Tim nasionalnya itu ada IPL, ISL. Karantina itu ada Irfan Badim, Ferdinand Sinaga. Nah, dari situ Dipo mulai trial sama klub-klub. Ada Persebaya, ada Sriwijaya, Oke. Persijap Jepara, keliling-keliling. Nah ya udah ada satu tim waktu itu udah mau tanda tangan. Dipo udah mau tanda tangan. Aku pulang ke Amerika, bawa barang-barang, urusin surat-surat. Iya. Kembali ke sini, kita mulai. Nah waktu Dipo sampai di sini, seminggu setelah itu FIFA ban Indonesia, sepak bolanya nggak ada. Lalu Dipo dijanji udah sekarang harus fokus ke pilih mesti bisnis, sekolah, main bola, udah Dipo pilih ke bisnis. Disitulah awal mula terlahirnya perjalanan bisnis Dipo Perjalanan ya. bisnis, entrepreneurship ya. Nah ngomongin tentang bisnis, boleh nggak nih kita mampir ke salah satu tokonya Ayo Dipo? kita bakal ajak ke Paleta Bar. See you guys soon. Setiap toko itu kita buatnya fresh. Semua jusnya ini sama juga. Kita buatnya dari buah-buahan asli. Welcome back, man. Where you guys been? Bisnis Dipo tuh kalau nggak salah ke mayoritas makanan ya. Makanan. Kenapa mayoritas. makanan? Kenapa pilih Itu makanan? awalnya itu Dipo selalu belajar kan dari mama sebenarnya. Nah, waktu krisis ekonomi itu, Ya. jadi mama yang turun tangan yang istilahnya bantu keluarga. Istilahnya nggak masalah mau krisis ekonomi, inflasi, segala macam. People selalu butuh makanan, minuman. Kayaknya makanan-makanan itu selalu ada cash flow-nya, selalu ada pemasukan. Kalau ada marketnya ya. Benar, Nah, benar. betul. Kita berkembang ini cepat sekali kan. Iya. Even waktu corona, covid itu segala macam kita masih terus berkembang buka. Ini kan es loli Meksiko ya. Iya, benar. Tapi kan Dipo dari Indonesia. Iya. Kenapa nggak bikin kayak es puter, es goyang? Dipo ada partner-partner ini yang buat resep, yang buat Dipo pilih paleta ini. Kalau misalnya ada orang Indonesia yang tahu resep-resep buat es krim lain, Dipo lakuin, tapi Dipo nggak tahu. Dipo nggak tahu cara masak, cara resepnya. Dipo cuman partner sama istilahnya master chef-nya atau orang-orang yang tahu resepnya. Bagian Dipo kembangin brandnya, bagian Dipo yang create konsepnya, buat ide-ide bagusnya, itu yang buat kita berkembang. Ini alpukat nih. Alpukat ini resepnya dari Indonesia. Depan-depan iya. itu, ini teman-teman aku itu orang Meksiko, mana ada orang yang mau makan alpukat. Aku bilang, no, alpukat itu enak. Aku Di bilang, Amerika juga alpukat itu makanan savory ya, iya, bukan udah itu dessert. kayak di sini dia buatnya kayak guacamole kan. Iya, iya. Jadi aku lagi ke Medan tuh, lagi aku di Indonesia, aku ke Medan cobain alpukat sama kopi sama es krim. Pas lagi grow up itu, mama itu suka buat alpukat sama coklat, jus alpukat. Nah, itu taruh kopi di atasnya itu. Nah, ya itu kita kembanginnya di situ.
Dipo nggak cuman mempekerjakan orang, tapi juga malah melatih mereka untuk menjadi owner atau punya bigger role lah gitu. Iya. Kenapa? Dipo datang ini sendiri, nggak ada keluarga, nggak ada teman. Udah itu orang-orang itu istilahnya kasih Dipo kesempatan buat bekerja. Awalnya itu di Potato Corner itu, jadi dulu itu bos aku. Bisnisnya aku buat jadi sukses, udah itu dia kasih kesempatan buat aku jadi partnernya dia. Aku jadi bos juga, karena orang-orang nggak tahu, orang-orang kira Dipo ada duit banyak, taruh buka bisnis jalan. Nggak, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang di sini, oh dia mulai kerja 2 tahun, dia mulai kerja 3 tahun. Tapi ada juga yang udah 6 bulan kerja, dia bilang datang ke Dipo, hey, gue mau ambil kesempatan buat jadi business owner, oke. Tapi challenge-nya itu, gue bilang tantangan itu, kamu nggak bisa dapat gaji. Waktu Dipo pertama kali ambil alih saham itu, Dipo kerja itu sekitar mau 100 jam seminggu. Udah itu akhir bulan, Dipo hilang duit lagi. Tapi dari situ, Dipo belajar bisnis. Nah, itu alasannya Dipo buat mentorship, alasannya Dipo buat kasih kesempatan buat orang-orang di sini. Dipo selalu lihat, that's the purpose of life, kan. Jadi selalu ada tujuan hidup kita itu, Tuhan kasih kita kesempatan atau pakai seseorang buat kasih kita kesempatan saat kita ada di posisi untuk membantu orang, kasih kesempatan buat orang lain. Like you say, we have to pay it forward. So We are an employee here, but they give us the opportunity to grow with them. I want to do a master's in business, so like this really helped me a lot. He's too much. Like that's all I can say. Sometimes you can be like, oh, like this is, I can't do this, and he will be like, no, you can do this. Let me show you. He asks a lot from us, so that make us grow. I know like he always gives something positive to you, so even though it's hard, it's good. It's good. I think I really like working with him. He has shown me a lot. Yeah. Dari bola ke bisnis, iya. terus pernah nggak sih mikir, aku nyesel banting setir dengan I wish I would have just stayed in bola gitu, pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, Dipo nggak pernah lagi, karena Dipo ngerasa waktu Dipo di season waktu Dipo main bola itu, Dipo udah ngelakuin yang terbaik, pakai yang Dipo pelajaran dari sepak bola, dari disiplinnya, kebentuk karakter Dipo buat ngejar mimpi, bangun pagi, disiplin, kerja keras. Dipo taruh semua karakter yang Dipo bentuk dari sepak bola ke bisnis. Jadi Dipo tahu Dipo udah lakuin yang terbaik, saatnya Dipo sekarang di bisnis, lakuin yang terbaik, keluarga, lakuin yang terbaik. Itu fokus Dipo. Pesan Dipo untuk ke orang-orang yang juga pengen banting setir atau pengen memikirkan untuk ganti pekerjaan yang sangat berbeda apa nih, Dipo? Waktu kita di comfort zone, kan di zona nyaman itu kita nggak bertumbuh. Banting setir ini untuk kebaikan masa depan, jangan takut. Asal tahu apa yang mau kamu lakuin. Jangan cuma mau banting setir ngikut-ngikutin orang. Cari sampai apa yang kamu lakuin itu sesuai dengan apa yang kamu suka atau kamu passionate about, and then jump out. Oke. Ya. Stay tune terus on Dunia Kita, Our World, My Story. Halo bro, apa kabar? Baik. Gila. Ya teman-teman, kita berada di Elvis Presley Boulevard dan tidak jauh dari sini itu adalah Graceland, tempat tinggal Elvis yang kita kunjungi. Dan ternyata nih dekat Graceland di sini ada salah satu restoran favoritnya Elvis Presley. Ya pasti aja dia sering datang ke sini, orang deket banget dengan rumahnya, cuma berapa blok, 45 menit. Tapi restorannya bernama Marlowe's dan dibangun tahun 1974. Jadi ini merupakan tahun berapa ya? Udah lama ya di sini. Dan Anda bisa lihat tuh di atas ada sign juga Marlowe's Elvis Presley Boulevard. Ini katanya terkenal dengan barbecue dan ribsnya. Jadi pasti kita harus cobain beef brisketnya nih. Yuk kita masuk dan menikmati makanan di restoran Marlowe's ini. Wah pemirsa, masuk restoran ini langsung suasana Elvis langsung terasa banget ya. Seperti di sini nih ada posternya Elvis. Sampai ada live cutout version. Halo bro, apa kabar? Baik. Sampai juga ada gambar Guy Fieri. Dan sepertinya dia datang beberapa kali nih buat TV show-nya. Jadi memang
Dia suka banget dengan restoran ini ya. Oh, ada tanda tangan Elvis Presley ya. Dan di sini di kiri saya nih ada uniform karate yang digunakan oleh Elvis. Sampai ditanda tangan juga. Dan yang terakhirnya yang paling keren juga ini, ada kostum yang digunakan oleh Elvis Presley. Bisa lihat perintilan-perintilannya tuh, detailnya tuh tinggi banget sampai ada semacam binatang lion ya di necklace-nya. Dan di kanan saya juga ada merchandise. Isinya juga barang-barang Elvis nih. Pemirsa, Anda juga bisa lihat kan makanan favoritnya Elvis Presley itu peanut butter and banana sandwich. Dibikin semacam permen. Kayak kita boleh coba. Oh, kerasa peanut butter dan banana. Ya pemirsa, ini dia kita di dalam Marlowe Ribs and restoran yang udah kelihatan banget ya, pasti Elvis sering banget datang ke sini. Dan jadi kita bisa lihat menunya. Termasuk menurut saya ini yang menarik tuh mungkin yang barbecue beef brisket atau baked potato, barbecue potato kentang bake atau barbecue beef sandwich. Dan kita juga bisa lihat ada peanut butter and banana sandwich. Ini yang seperti saya katakan favoritnya Elvis sendiri nih, the King Signature Sandwich. Juga di belakang sini kita bisa lihat ada berbagai menu lain, seperti di sini ada Elvis Burger yang mungkin Elvis suka ya. Ada juga Marlowe Burger. Jadi menarik banget nih. Kira-kira apa nih Mas kita pesennya? Kalau gue sih kayaknya yang pasti kayaknya brisket ya. Brisket ya harus pesen. Iya, betul. Wah, ini dia fried pickle pakai saus. Ini saus ranch kayaknya. Yes, saus ranch. Dan ini juga saus apa nih? Cajun. Oh iya, Cajun dipping sauce. Wah, Cajun. Sangat ala South lah. Ini fried pickle ya. Jadi pickle tuh apa sih? Acar. Wow. Oh, betul, maksudnya enak banget. Iya kan? Your intuition is strong. Wah, makanan baru saja datang. Ini dia beef barbecue sandwich ya, dikasih coleslaw, katanya disuruh ditaruh sini. Ini ada bakwan jagung nih ala Amerika. Corn fritters. Gila. Empuk. Oh iya. Amazing. Oh, this is sweet, amazing, yeah. Really good. Kalian coba yang brisket ya. Mantap. Empuk banget di sini dagingnya. Ini betul-betulan restoran. Wah, mantap deh. Ini Mas Yogi yang yang pernah tinggal di Texas. Ini makanannya dia nih. Dagingnya gurih. Coba ya. Iya. Wow. Empuknya daging. Smoke-nya berasa. Kita nggak salah pilih ya, Direk. Betul. Dari kota Memphis, Tennessee. Stay tune terus on Dunia Kita, Our World, My Story.